taala atas limpahan nikmat yang telah begitu banyak Allah Subhanahu wa taala karuniakan pada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada kekasih kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai qudwah, sebagai uswah, sebagai panutan dan tauladan kita dalam mengamalkan Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaah yang dirahmati Allah, Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Lantas bagaimana cara kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Hanya satu jawabannya, yaitu menjaga keluarga kita dengan bekal agama. Jemaah yang dirahmati Allah, banyak ayat, demikian pula hadis yang menyebutkan tentang bekal agama. Itulah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Nah, terkait dengan keluarga, jemaah yang dirahmati Allah, kita yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya menderita di dunia, terlebih lagi di akhirat. Tidak ada. Tapi ternyata jemaah yang dirahmati Allah, tidak sedikit ternyata orang tua yang menjerumuskan anaknya ke dalam kehancuran, baik di dunia apalagi di akhirat. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, sebagai contoh misalnya, tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya celaka. Tapi kemudian tidak sedikit orang tua yang mengajarkan anaknya mengendarai sepeda motor, padahal usianya masih mungkin SD, lalu dibiarkan jalan ke sana kemari gitu ya. Dan beberapa waktu yang lalu kita saksikan ada anak-anak SD yang membawa motor itu tabrakan, ujungnya meninggal. Kenapa itu terjadi? Orang tua karena kurangnya bekal agama. Jadi mereka melakukan hal tersebut karena hanya sayang kepada anak, tapi kemudian tidak paham bagaimana agama mengajarkan hal tersebut. Sebagai contoh misalnya, saya yakin tidak ada orang tua yang pingin anaknya, balitanya itu merokok. Tapi ternyata tidak sedikit orang tua yang mengajarkan anaknya untuk merokok. Kita sering saksikan ada bapak-bapak yang menggendong balitanya, menggendong anak bayinya sambil merokok. Sering kita lihat kejadian seperti itu. Itu sama halnya sang bapak itu sedang mengajarkan anaknya merokok. Kenapa? Karena kurang bekal agama. Orang tua tidak ingin anaknya melanggar aturan. Tapi ternyata kadang-kadang orang tualah yang mengajarkan anaknya untuk melanggar aturan. Terkadang kita lihat ada orang tua yang menggonceng anaknya ditaruh di motor, ditaruh bagian depan, lalu kemudian ketika lampu merah dia selembe aja lewat gitu. Ini sebenarnya sedang mengajarkan anaknya melanggar aturan. Lalu kemudian kita melihat tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya terjerumus kepada perzinahan misalnya. Tapi kemudian kita lihat ternyata banyak orang tua yang mengajarkan anak-anaknya, anak-anak yang perempuan untuk berdandan, bahkan bangga ketika anaknya ikut casing pakaian daerah dengan tampilan yang didandan sedemikian rupa, tampil berlenggak-lenggok gitu ya. Memang waktu kecil ngelihatnya lucu. Tapi sesungguhnya kita orang tua telah menanamkan kepada anak untuk tampil semenarik mungkin supaya orang itu tertarik kepada dia. Dan ini sebenarnya adalah pintu daripada zina. Jemaah yang dirahmati Allah, demikian pula halnya, terkadang orang tua juga yang mengajari anaknya untuk nyontek misalnya,
Jadi supaya nilai anaknya bagus, orang tua kadang ngajarkan cara bagaimana supaya nyontek nggak ketahuan. Ada orang tua yang begitu. Lalu kemudian supaya anaknya diterima di sebuah pekerjaan entah kantor gitu, orang tua mengajarkan, atau malah orang tuanya yang mendekati pimpinan ngasih amplop segala macam, orang tua mengajarkan suap. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, jadi kalau kita melihat apa yang terjadi pada saat ini, kebanyakan orang tua mendidik anak itu hanya berdasarkan perasaan, berdasarkan insting, bukan berdasarkan ilmu pengetahuan, bukan berdasarkan agama yang diajarkan oleh Rasulullah. Sehingga kemudian dampaknya ini ternyata kebinasaan bagi dia, baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, kita pernah mendengar terkait dengan hadis ketika di akhirat kelak ada orang tua, kedua orang tua yang sudah diputuskan oleh Allah SWT masuk surga. Namun kemudian ternyata anaknya protes kepada Allah. Kenapa orang tua saya masuk surga sementara saya masuk neraka, kata anak tersebut. Sementara orang tua saya waktu di dunia tidak pernah mengajarkan kepada saya untuk sholat. Mereka sholat tapi mereka tidak mengajarkan kepada saya bagaimana sholat. Mereka puasa tapi mereka tidak pernah mengajar saya untuk berpuasa. Mereka membaca Al-Quran tapi mereka tidak pernah mengajarkan saya cara membaca Al-Quran. Lalu kemudian karena protes anak tersebut, akhirnya kedua orang tuanya yang tadi sudah diputuskan masuk surga, akhirnya masuk ke dalam neraka. Ini apa artinya? Artinya banyak orang tua yang dikarenakan ketidakfahaman dia, itu akhirnya menyebabkan anaknya dan akhirnya menjerumuskan dia ke dalam neraka. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, di dalam sebuah hadis ketika Rasulullah SAW menyampaikan terkait dengan pasangan hidup, Rasulullah menyebutkan tankihul mar'ah li arba'. Wanita itu dinikahi karena 4 faktor, kata Rasulullah. Yang pertama li jamaliha, karena faktor kecantikannya. Kemudian wali maliha, karena hartanya. Yang ketiga wali nasabiha, karena keturunannya. Yang keempat wali diniha, karena faktor agamanya. Lalu kata Rasulullah, fadhfar bidzatid din taribat yadak. Pilih agama, maka kamu akan puas. Jemaah yang dirahmati Allah, taribat yadak itu adalah tradisi masyarakat Arab. Taribat yadak itu tepuk tangan. Jadi orang Arab itu ada tradisi, kalau mereka dijamu makan di padang pasir gitu ya, dijamu, lalu tamu itu merasa puas atas jamuan dari tuan rumah, maka dia masukkan tangannya ke dalam pasir, lalu dia tepuk tangan. Itu menunjukkan dia puas atas servis daripada tuan rumah, puas atas pelayanan tuan rumah. Nah, maksud dari hadis ini, kalau kita memilih pasangan hidup kita karena faktor agama, kita akan puas. Kita akan dapat semuanya. Cantiknya kita dapat, hartanya kita dapat, nasabnya kita dapat. Cantik itu relatif. Ada seseorang cantik, tapi dalam pandangan yang lain belum tentu cantik. Tapi kalau kita pilih faktor agama, maka yang mungkin menurut orang tidak cantik, menurut kita cantik. Begitu juga harta. Mungkin orang pandang dengan gaji 1 juta sebulan kita miskin, tapi karena kita dikayakan oleh Allah SWT, harta 1 juta itu menjadi berkah dan kita puas. Begitu juga nasab, keturunan, yang mungkin awalnya di keturunan perampok misalnya, tapi karena faktor agamanya dia dimuliakan oleh Allah SWT. Salah satu contohnya adalah Fudail bin Iyad, mantan perampok, tapi kemudian karena agamanya dia dimuliakan oleh manusia. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, jadi faktor agama inilah yang harus terus menerus kita tambah di dalam kehidupan kita. Harus ada semangat dalam kehidupan kita untuk menambah bekal agama. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, kata Allah SWT, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan itu adalah agama kita. Jadi agamanya harus terus kita tambah ilmunya.
Jangan sampai kemudian ya kita memutuskan segala sesuatu kehidupan kita itu hanya berdasarkan insting. Rasulullah itu setiap ada masalah dia selalu mengembalikannya kepada Allah. Artinya agama itu yang menjadi nomor satu, menjadi perhatian ketika kita memiliki masalah. Jangan kemana-mana dulu. Nah kebanyakan kita jamaah yang dirahmati Allah, ketika ada masalah yang sering kita bahas adalah masalah itu sendiri. Kita lupa bertanya kepada yang memberi masalah. Allah itu memberi kita masalah. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kualitas kita. Nah kita sering lalai. Ketika dapat masalah kita sibuk ngurus masalah itu. Tapi lupa kita kepada yang memberi masalah. Nah jemaah yang dirahmati Allah, Allah SWT mengingatkan dalam surah At-Talaq, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah beri solusi. Allah beri pintu keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Artinya jemaah yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya masalah. Nah hanya salahnya kita, terkadang kita lebih berkutat fokus pada masalah, tapi lupa kepada yang memberi kita masalah, yaitu Allah SWT. Tentu Allah SWT memberi kepada kita masalah bukan untuk menghancurkan kita. Kehidupan itu diberikan oleh Allah SWT kepada kita, lalu kemudian diberikan ujian kepada kita, tidak lain adalah dalam rangka untuk meningkatkan, menguji kita bagaimana kualitas atau kadar keimanan kita. Nah untuk itu jamaah yang dirahmati Allah, ada hal lain yang menjadi pengingat kita bahwasanya manusia itu memiliki sifat lalai. Kita tuh sering lupa. Itulah kenapa kalau kita lihat dalam Al-Quran itu ayat tuh selalu diulang-ulang. Kenapa? Karena memang manusia itu punya sifat lalai. Kita lupa. Kadang hari ini udah disampaikan seperti ini, nanti besok lusa lupa lagi. Jangankan kita, manusia biasa. Nabi Adam alaihissalam dengan Hawa istrinya, mereka pernah berdialog dengan Allah. Mereka tinggal di surga. Tapi karena lalai, terkena juga godaan iblis, sehingga larangan Allah SWT berupa wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini, ternyata dilanggar oleh Nabi Adam. Kenapa? Lalai. Nah, untuk mengobati sikap lalai kita yang ada pada diri kita, maka mau tidak mau kita harus mengintensifkan kegiatan-kegiatan keagamaan. Rutin hadir dalam majelis-majelis ilmu, seperti majelis-majelis seperti ini gitu ya. Mengingatkan kita kembali